sepele, jangan sampai karena masalah dunia kita, saking sibuknya kita urus anak istri kita, saking sibuknya kita urus padi kita, urus motor kita, urus kendaraan kita, urus pekerjaan kita yang lain, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Dan sholat ini juga bagusnya setelah kita sholat wajib, kita bagusnya sholatnya berjamaah. Karena Nabi itu nggak pernah sholat kecuali berjamaah kalau sholat fardu. Sholat jamaah ini pahalanya dibandingkan sholat sendiri-sendirian sangat jauh, sangat besar perbandingannya. Nabi SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri sejauh 27 derajat. Jadi kalau kita sholat jamaah sekali, orang lain sholat tidak berjamaah, maka pahala kita 27 derajat, pahala orang lain 1 derajat. Kalau kita tinggalkan sholat berjamaah sekali aja, kita udah rugi 27 derajat. Kalau udah 2 kali 49 derajat, 3 kali, 4 kali, 5 kali akan berapa derajat, berapa ratus derajat, berapa juta derajat yang kita rugi. Ini kalau kita tinggalkan beberapa kali. Bagaimana kalau kita tidak pernah sholat berjamaah? Apalagi kita tidak sholat, ini kita akan rugi, akan sangat menjadi orang rugi. Bahkan akan menjadi celaka. Dikisahkan dulu ada seorang ulama, beliau ini selama 30 tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, sekalipun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tapi pada suatu waktu beliau kedatangan tamu, beliau ini saking memuliakan tamunya sampai sibuk sekali memuliakan tamu, memuliakan tamu, mengurus tamunya, berkhidmat kepada tamu, berikan makan, berikan ini dan lain sebagainya, sampai beliau ketinggalan sholat berjamaah. Pas itu beliau setelah itu pergi ke masjid, ternyata jamaah udah pada selesai sholat. Setelah itu beliau ajak orang-orang untuk sholat bersama beliau. Nggak ada seorang pun yang mau ikut sholat berjamaah bersama beliau. Nggak ada yang mau bantu beliau untuk bersolat berjamaah. Maka beliau ingat hadis tadi kan, kalau orang sholat berjamaah itu fadilah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Maka beliau memikirkan, berarti kalau saya sholat 27 kali sholat sendirian, kayaknya dapat fadilah pahala sholat berjamaah. Maka beliau pulang ke rumahnya, sholat fardu yang beliau tinggalkan sholat berjamaah tadi 27 kali sholat fardunya. Sholat maghrib 27 kali. Maka setelah beliau sholat, beliau ketiduran, beliau tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi, beliau menunggang kuda hitam, dan beliau melihat orang-orang lain menunggang kuda putih, terus larinya kencang. Kuda-kuda orang-orang lain itu larinya kencang, cepat larinya. Sedangkan kuda beliau itu mau kejar orang-orang lain itu nggak dapat mulu, lari kudanya pelan. Mau kejar kuda-kuda tadi itu nggak keburu. Pokoknya kuda beliau itu larinya lambat, sedangkan kuda-kuda orang lain itu larinya cepat. Maka beliau heran, kenapa saya udah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan kuda saya ini agar cepat larinya, tapi nggak dapat juga. Maka langsung seorang dari orang-orang tadi itu yang menunggang kuda cepat-cepat tuh menghampiri beliau, mendatangi beliau. Itulah langsung beliau mengatakan, itulah perumpamaan sholat kamu tadi itu 27 kali. Kamu sholat sendiri-sendiri 27 kali itu dibandingkan kita sholat sekali tapi berjamaah itu seperti kuda kamu itu. Walaupun kamu 27 kali sholat sendiri, nggak akan mampu menandingi sholat kita yang sekali tapi berjamaah. Walaupun kita sholat 27 kali sholat sendirian, nggak akan mampu menandingi pahala orang sholat berjamaah pun sekali. Ini Pak, penting sekali fadilah sholat jemaah. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dan lagi koreksi diri kita, udah berapa kali dalam sehari ini kita nggak sholat berjamaah, udah berapa kali dalam seminggu ini kita nggak sholat berjamaah. Kita harus muhasabah diri kita. Jangan sampai kita sehari itu lebih banyak sholat sendirinya daripada sholat berjamaah. Nanti kita akan menyesal di akhirat nanti. Maka oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita perbaiki iman kita, setelah kita perbaiki sholat kita, terus amal-amalan kita yang lain, maka kita jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri aja. Kan tapi kita ajak saudara-saudara kita kasihani. Mungkin kita kalau lihat orang yang lagi orang kebakaran terus ada orang yang terbakar, kasihan gak kita? Pasti kita kasihan lihat orang yang terbakar. Atau kita lihat orang lagi tenggelam, pasti kita akan tolongi. Kenapa? Karena kita kasihan. Atau orang yang kita ketabrak, pasti kita akan merasa kasihan, pasti kita akan menolong dia. Akan tetapi ini orang yang nggak sholat, orang yang belum kenal Allah, orang yang belum sholat, orang yang belum sholat berjamaah. Ini sebenarnya yang harus lebih kita kasihani daripada orang yang terbakar. Ini harus yang lebih kita kasihani daripada orang yang tenggelam. Ini sebenarnya yang lebih harus kita kasihani daripada orang yang tidak sholat berjamaah, yang ketabrak. Karena mungkin orang yang ketabrak mungkin sakitnya di dunia aja, mungkin Allah gara-gara ketabrak dia dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Karena kalau duri aja yang menempel pada diri seorang beriman ini, maka Allah akan jadikan sebagai penghapus dosa, peninggi derajat. Tapi kalau tidak sholat berjamaah atau tidak sholat, ini musibah yang sangat besar. Maka oleh karena itu kita ajak lagi saudara kita lihat tangga kita yang belum ke masjid, kita ajak ke masjid. Kita lihat ahli kampung kita yang ibu-ibu belum pakai jilbab, belum tutup aurat, maka kita ajak mereka, kita suruh mereka untuk tutup aurat. Kita lihat saudara-saudara kita masih banyak lainnya masih belum kenal Allah, kita kenalkan mereka kepada Allah. Kasihan sekali. Nanti di akhirat mereka takut-takutnya mereka akan tuntut kita. Dan pahala kita ngajak orang ini, kita ajak orang untuk taat kepada Allah ini sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita ajak orang ini seperti kita lemparkan bola ke tembok. Kalau kita lemparkan bola, semakin kita keras lemparnya bola, maka pantulannya akan semakin keras. Lebih keras lagi, pantulannya lebih keras lagi. Begitu pula kita, semakin kita kencangkan, kita ajak teman-teman kita, ajak saudara kita untuk taat kepada Allah, maka dalam hati kita ini akan tumbuh sifat yang lebih taat kepada Allah lagi. Kita ajak orang sholat untuk berjamaah, maka dalam hati kita ini pasti akan, gak mungkin kita mau tinggalkan sholat jamaah, kita ajak orang lain, masa kita tinggalkan? Maka kita ajak lagi saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kalau kita tunjukkan, kita ajak orang baca Fatihah aja, baca bismillah. Setelah orang kita ajak baca bismillah, maka pahala baca bismillah itu 170 pahala. Itu orang yang baca kita dapat pahala. Udah kita baca pahala bismillah 170, terus orang lain lagi, teman kita yang kita ajak baca lagi dapat 170 pahala, udah 340. Bagaimana kalau teman kita itu ajak lagi teman yang lain, ajak lagi yang lain, banyak sekali pahala. Itu kita ajak orang sholat berjamaah, ajak lagi saudara kita sholat berjamaah, maka pahala kita sholat berjamaah ditambah pahala saudara kita yang saudara berjamaah lagi. Apalagi kalau saudara kita mengajak saudaranya yang lain, mengajak teman-teman yang lain, maka ini pahala yang sangat besar. Kita mungkin sekarang nggak bisa lihat pahala, tapi nanti kalau kita meninggal, barulah kita tahu besar sekali pahala yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu kita, alhamdulillah, kami dari Kuningan Pondok Pesantren Al-Madani berjumlah 12 orang nih datang ke Majalengka untuk berusaha memperbaiki iman kami, terus memperbaiki amal-amal kami, sama-sama mengajak saudara-saudara yang ada di sini. Bukan berarti kami ini udah orang baik, tapi kami mengajak ini orang-orang ini supaya mudah-mudahan kami bisa jadi baik. Dan kami niat ini untuk perbaiki diri. Dan kami datang sini ini bukan bertujuan untuk ceramah orang-orang sini, mengajar orang-orang sini. Orang-orang sini gampang aja kalau dengar ceramah, tinggal buka aja HP, buka YouTube, dapat ustadz-ustadz yang keren-keren, yang baik, yang ceramahnya bagus-bagus, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Cuma kita jauh-jauh dari Kuningan ke sini
bukan niat ceramah, tapi niat memperbaiki diri. Kita ini semuanya masih santri, masih muda, masih banyak belajar. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kami mohon diluruskan dan dimaafkan. Insyaallah. Ini saya yang dapat saya sampaikan.